Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, masih semangat kan belajarnya? Nah, kita masih akan melanjutkan diskusi kita di tema 5. Kita sudah sampai di pembelajaran 4. Nah, di sini kita akan belajar tentang kerja keras merupakan kunci dalam berwirausaha. Nah, kali ini kita akan belajar dari salah satu uh, apa ya? uh, dari salah satu seorang wirausahawan muda yang sukses berkat kerja keras dan juga keyakinannya. Nah, beliau ini sukses hingga produknya dikenal oleh dunia internasional. Nah, siapakah beliau? Kalian penasaran? Yuk sama-sama kita baca di bacaan berikut ini ya. Nah, fotonya mungkin kalian sudah pernah melihat di televisi atau sosial media yang lainnya. Nah, kita baca poin dari atas dulu. Sesuai dengan judul kita, kewirausahaan, di sini juga disebutkan bahwa kerja keras di sini merupakan dengan kita bekerja keras, ini nanti bisa membuahkan kesuksesan. Nah, ini kita akan belajar dari Reza Nurhilman. Siapakah Reza Nurhilman? Reza Nurhilman, sebelum saya ceritakan lebih jauh, ini merupakan seorang pengusaha keripik singkong. Pasti kalian sudah pernah makan kan? Nah, keripik singkong kok bisa dibanggakan ya? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Kenapa keripik singkong bisa menjadikan orang menjadi terkenal? Bisa disebut sebagai pengusaha yang keras. Nah, kita dari awal dulu nih, kita pelajari. Reza Nurhilman ini ternyata terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Nah, berasal dari keluarga yang kurang mampu inilah membuat Reza Nurhilman memiliki berpikir keras bagaimana caranya untuk membantu memenuhi kehidupan keluarganya. Tidak serta-merta bergantung kepada orang tua, tapi juga berpikir bagaimana bisa mengubah perekonomian keluarga. Nah, di tengah himpitan ekonomi keluarga, Reza mengambil keputusan untuk menjual keripik singkong. Keberaniannya itu untuk menjual keripik singkong terkesan, kalau menurut kalian anak zaman now ya, keripik singkong itu dianggap murahan dan dianggap sebagai makanan tradisional yang ya kurang disukai ya. Nah, atau kalian semua bahkan sebaliknya nih, sangat suka dengan keripik singkong. Nah, gagasannya dalam mengolah keripik singkong ternyata mampu membuat makanan kecil tersebut digemari dan mempunyai nilai jual yang lebih. Produk tersebut bahkan berhasil mendunia. Nah, kesuksesan Reza adalah berkat dari kerja kerasnya. Pria berusia 24 tahun ini, usianya masih 24 tahun tapi sudah sukses. Luar biasa sekali. Ini memulai berusaha dari nol. Sekarang penghasilan yang diperoleh Reza menembus miliaran rupiah. Bisa bayangkan kalian miliaran rupiah? Dari kesuksesan tidak datang dengan sendirinya. Nah, di sini yang perlu kita catat, di garis bawahi, kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi perlu kerja keras dan keyakinan. Seperti yang dilakukan oleh Reza Nur Hildam ya, dia yang sudah bekerja keras. Apa sebetulnya yang dilakukan? Apakah hanya menjual keripik singkong biasa? Tidak, dia memiliki inovasi yang baru dengan menjual keripik singkong yang modern, diberikan rasa, kemudian dibungkus yang baik, kemudian mencari pasar, dijual secara online, berbagai rasa keripik singkong dengan kemasan yang menarik tentunya. Nah, ini membuat konsumen menjadi penasaran keripik singkong punya Reza Nurhilman ini yang seperti apa. Nah, seperti itu ya. Kalau kalian penasaran juga kalian boleh kok nanti setelah pembelajaran ini kalian langsung search saja keripik singkong Reza Nur Hilman. Nah, keripik singkongnya bagaimana sih kok bisa terkenal sekali? Nah, kalian nanti bisa searching juga. Oke.
Nah, di sini kita bisa belajar dari Reza Nur Hilman mengangkat sesuatu dan bisa membawanya ke kesuksesan. Langsung saja anak-anak kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Apa yang melatar belakangi Reza Nur Hilman memulai wirausaha keripik singkong? Yang melatar belakangi tadi di atas disebutkan juga Reza Nur Hilman terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Berarti apa yang melatar belakangi? Karena beliau berasal dari keluarga yang kurang mampu atau himpitan ekonomi keluarga. Himpitan, karena ada himpitan ekonomi keluarga, inilah yang membuat Reza Nur Hilman ya semangat untuk memulai wirausaha. Kemudian selanjutnya, apa yang dapat kamu pelajari dari kisah hidup Reza Nur Hilman? Nah, apa yang bisa kita pelajari? Nah, di situ tadi di bacaan juga disebutkan bahwa Reza Nur Hilman kan sudah sukses nih. Untuk mencapai kesuksesannya, di sini kita harus bekerja keras dan yakin. Ya, untuk mencapai kesuksesan, kita harus bekerja keras dan yakin. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika kamu adalah Reza Nur Hilman, apakah kamu lakukan untuk mengembangkan usahamu? Bagaimana mengembangkan usahamu? Kalau tadi hanya berjualan keripik singkong biasa saja, tentunya tidak akan laris di pasaran. Tapi dengan cara yang dilakukan, yaitu melakukan inovasi rasa yang bervariasi tentunya. Dan mempercantik kemasan agar konsumen tertarik, serta memperbaiki teknik jualan dengan memanfaatkan teknologi melalui misalnya sosial media online ya. Ini melalui online sosial media. Nah, ini tidak muat. Oke, selanjutnya apa yang menjadi kunci sukses Reza Nur Hilman? Nah, kunci suksesnya tadi sudah saya garis juga ya. Kunci sukses beliau kerja keras dan juga keyakinan. Nah, langsung saja kita tulis di sini yang menjadi kunci suksesnya yaitu beliau merupakan seorang yang bekerja keras dan apa nih? Dan juga memiliki keyakinan dan semangat yang besar untuk menggapai kesuksesan. Oke. Inti poin utamanya di sini beliau merupakan seorang yang pekerja keras,
Saya ganti font dan juga semangat dan memiliki keyakinan dan semangat ya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya yang nomor 5, apakah kamu pernah menerapkan sifat kerja keras dalam kehidupanmu? Jelaskan. Nah, kalian pernah nggak kira-kira menerapkan kerja keras dalam kehidupan kalian? Kalian bayangkan kerja keras ini jangan sebatas jangan terfokus pada apa yang dilakukan oleh Reza Nurhilman ya, tapi kerja keras ini luas maknanya. Kalian bisa mencontohkan, iya, saya sudah bekerja keras, saat ini saya selalu bekerja keras, belajar dengan baik. Contohnya saat ini kalian belajar melalui online dengan cara menyimak video ini dengan baik, itu pun sudah sama halnya dengan kerja keras. Nah, atau mungkin kalian juga bekerja keras untuk masuk di sekolah-sekolah favorit di tempat kalian. Nah, itu juga bagian dari kerja keras. Tentunya di sini kita tuliskan, iya, sudah mulai menerapkan mulai dari semangat belajar, bangun lebih awal, jadwal belajar, mencari berbagai informasi baru tentang terkait pelajaran. Misalnya seperti itu. Nah, ini mohon maaf saya tarik ke sini tapi ternyata sudah jadi gambar ya, karena sudah terlanjur terklik. Tapi ini semoga aja jelas ya. Saya bacakan lagi kalau belum jelas. Nah, atau mungkin saya tuliskan lagi aja. Oke. Iya, saya sudah belajar rajin. Saya besarkan dulu. Dan belajar yang rajin. Tadi apa lagi? Bangun lebih awal. Membuat belajar online. Oke. Nah, selanjutnya di poin selanjutnya kita diminta untuk mengamati berbagai kegiatan wirausaha yang ada di sekitar kita. Apakah kalian tahu bagaimana pemilik usaha tersebut menjalankan usaha mereka? Pasti ada di sekitar kalian usaha-usaha yang sudah dijalankan, baik itu skala kecil maupun skala besar. Nah, apakah kamu akan membawakan wawancara kepada pemilik usaha kecil yang ada di sekitarmu? Nah, cari tahu informasi kepada pemilik tersebut menjalankan usahanya, sikap apa yang mereka miliki. Nah, boleh nih kalau kalian misalnya mau melakukan wawancara di tetangga atau bahkan mungkin orang tua kalian juga merupakan seorang wirausaha, boleh itu diwawancarai bagaimana beliau melakukan usahanya sehingga sampai bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan bisa dikatakan sukses ya. Nah, kalian bisa tuh wawancara
tetangga, atau orang tua kalian sendiri. Nah, ini keripik singkong. Tahukah kamu keripik singkong Indonesia sudah banyak dipasarkan di negara ASEAN. Keripik singkong tersebut dikirim dalam berbagai kemasan. Oke, nah tadi kalian wawancara, boleh silahkan tidak lanjuti kalau kalian pengen tahu sikap-sikap wirausaha yang lainnya atau contoh-contoh wirausaha yang lainnya. Kalau kalian tidak melakukan wawancara, kalian pun bisa searching di internet wirausaha muda yang sukses. Nah, itu bisa kalian jadikan contoh dan juga semangat nanti kalian ke depannya pun harus bisa sukses. Mau jadi wirausaha ataupun yang lainnya. Tetap semangat. Terima kasih. Ini tadi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya scroll ke bawah kalau kalian tadi masih menulis. Nah, ini jawaban untuk nomor 1. Selanjutnya ini. Oke. Sudah ya, sudah selesai ya pembelajaran 4. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.